utang. Alah, Aduh, mau udah 5 diutang. kali bayar lah. Dalam, dengerin ya, negara aja utang. Masa kita ada utang kan ya, ada enak. Jadi begini ya, saya memang orang yang nggak pernah diem sejak kecil, dan kebetulan ibu saya juga seorang aktivis sosial. Selain dia juga ketua Partai Sosial Indonesia zaman segitu ya di Jawa Timur, oke. Dan saya ikut ibu saya itu menangani masalah sosial. Kalau dulu ada YPAC ya, tapi disitulah saya mengikuti beliau, dan sampai saya kuliah ikut aktivis kemanusiaan nomor 1. Dan saya melihat orang lebih tertarik pada kasus politik ya, berbicara masalah politik. Tapi bagi saya, kenapa ada masalah politik? Kenapa ada politik crime? Kenapa ada kejahatan politik? Karena apa? Rawan sosial kalau dibiarkan itu akan menjadi rawan politik. Sebab tidak ada manusia yang sudah sejahtera akan bergejolak. Nggak mungkin. Akan demo, itu juga nggak mungkin. Jadi saya hanya melihatnya, kenapa kita tidak tangani permasalahan ini secara preventif edukatif. Itu permasalahan, tapi memang tidak populer ternyata ya. Kita akan lebih suka menangani yang berdarah-darah karena itu bisa mendramatisir emosi kita. Tapi bagi saya lebih bagaimana kita menyetop supaya tidak berdarah-darah, tidak menjadi pelacur, tidak menjadi preman, tidak menjadi koruptor, tidak menjadi dan sebagainya. Itu ada pencegahannya melalui edukatif, pendidikan. Nah, bagi saya bahwa kalau saya bisa tentang pendidikan, learning is not always schooling. Pertama kali saya memang waktu itu tahun 90 ya Mbak ya, dan saya melihat di pelacuran lokalisasi ya, di Keramat Tunggak. Di situ ada 1.800 pelacur. Saya tidak mau menyebut ini sebagai pekerja seks komersial, karena kalau kita bicara pekerja tidak usah digusur-gusur, karena pekerja itu ada undang-undangnya. Jadi pekerja itu tidak ada kalau disebut dengan pekerja, saya lebih menyebutkan pelacur karena ini musibah. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi pelacur, dan pelacur itu non gender. Yang datang ya lote pelacur, to say sorry ya, saya harus gamblang. Kita sudah terlalu capek dengan eufemisme bahasa, sehingga kita tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan yang sangat mengerikan sekali ya. Seperti tuna susila, sounds crazy, sounds so sakit. Karena waktu saya melihat seorang ibu mengantarkan anaknya ke tempat pelacuran itu, saya tanya, kenapa ibu antar anaknya ke sini? Ya kan ini mau jadi tuna susila anak saya. Tuna susila itu apa tau Bu? Tuna susila itu kan yang jaga toko. Jadi itulah. Dan kita sangat tidak terbiasa berbicara dengan rakyat. Pejabat-pejabat kita, penguasa-penguasa di negeri Indonesia ini terbiasa bicara kepada rakyat. Ya, dan rakyat mendengarkan mantuk-mantuk padahal dia tidak ngerti, ya kan? Tapi talk with the people, it's quite different with talk to the people. Nah, untuk mengertikan ini kita harus masuk ke dalam. Pada saat itu tahun 90, jumlah pelacur 1.800 di Keramat Tunggak itu, usia mereka itu dari umur 13 sampai 16. Kalau udah 17 itu udah usia matang yang punya langganan tetap. Jadi udah termasuk tua. Umur 17 itu udah tua sebagai pelacur, sebagai lote. Ini kan gila kalau saya biarkan. Kenapa saya membiarkan ini? Tapi oke, saya lebih mau menangani masalah sosial ini dengan cara preventif edukatif. Tapi pada saat pelacuran ini langsung dibubarkan begitu aja lokalisasinya, seolah-olah kita itu membohongi Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, tidak ada lokalisasi di Jakarta, padahal pelacur ada di mana-mana. Mereka jemput bola satu-satu mana-mana. Dan saya punya klasifikasinya, karena saya kejar mereka. Dan itu sangat mengerikan bagi saya. Dan ini kita tidak menyelesaikan masalah. Harusnya kalau memang ini pelacuran mau diselesaikan, kasih dulu daftar. Kamu mau jadi apa?
Nah, kita harus kerjasama sudah dengan pabrik-pabrik apa? Tata Boga kah, Garmen kah, apakah? Mau terima berapa orang, terima berapa orang, dan seterusnya. Oke? Nah, di situ ya harus ada dituliskan di situ. Kamu mau apa? Kalau sudah ini oke, kamu magang di sini. Tapi berikan 1 tahun supaya mereka melacur diri untuk sanggup. At least dia sudah punya konsep bahwa tidak akan melacur lagi tahun depan. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan. Kita hanya hit and run, rampung selesai, dan pelacur itu nyebar kemana-mana. Doli agak lebih baik karena waktu itu sudah ditawarkan tentang tenaga kerja, tapi terus ada yang minta diganti dengan uang dan sebagainya, tapi tetap tidak menjamin seperti itu. Kenapa? Makanya Bu, sekarang ini kan sudah otonomi daerah. Siapa sih yang kalau anak kecil, sayang kamu kalau udah gede pengen jadi apa? Pelacur nggak ada. Itu bukan cita-cita, itu adalah satu musibah, dan inilah yang harus kita cut. Sebab yang namanya pelacuran itu akan terjadi seperti apa ya, seperti supply and demand. Jadi bagi saya tidak adil kalau kita hanya menyudutkan si pelacur ini, sementara si penjajah, si penikmat ini kok kayak nabi gitu ya, nggak apa-apa. Hello, gitu kan? Ini sangat mengerikan sekali bagi saya. Penanganan inilah yang harus kita beratas. Akhirnya saya waktu itu merasa hopeless. Saya switch, saya nggak boleh. Kalau begitu saya harus menangani melalui learning by reading. Sebab aku Muslim ya, jadi aku baca pertama Iqra ya. Kalau begitu saya buka taman bacaan anak pedesaan pada saat itu. Jadi saya buka itu di semua pedesaan. Sorry kalau saya bicara sponsor, karena terus terang aku didukung sama PT Tiga Raksa dan Gramedia untuk buku-bukunya itu. Itu sampai Mbak ke desa-desa semuanya. Gila banget mereka. Nah, tidak hanya itu yang saya kasih ke pedesaan. Saya langsung bikin lomba dengan buku itu. Jadi buku ini lombanya ini, buku ini lombanya ini, buku ini lombanya ini. Sebab kalau tidak dilombakan itu buku tidak dibaca. Gitu loh. Dan buku-buku untuk anak-anak adalah buku-buku yang berwarna. Mungkin tidak perlu baru, ya, tapi colorful. Karena itulah dunia anak-anak. Jangan anak-anak dipaksa dengan tulisan-tulisan yang luwes lecek, bukunya kertasnya tidak bagus ya, nggak ada gambarnya juga asal-asalan. Itu sangat, aku nggak tega, karena aku bilang gini ya, baju layak pakai boleh, ya, sepatu layak pakai boleh, apa layak. Tapi kalau buku berikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena hanya mereka itu cuma punya otak, nggak punya juga baju, nggak punya, tapi mereka punya pinteran. Nah, hal inilah yang harus kita sepakati untuk. Jadi kegiatan saya itu sebetulnya apa ya Mbak ya? Adalah kegiatan kemanusiaan. Nggak bisa dipilah-pilih. Aku juga sangat, jadi kalau ditanya apa yang saya suka apa yang berbau dengan rakyat. Kalau aku bosen ya Mbak, misalnya aku bosen dengan gelang-gelang aku, dengan rosian, di tetanggaku itu ada macam-macam. Ada orang Timor, don't do that. Ada orang Timor, ada orang apa. Aku pengen gaya Timor, tak kasih orang Timor. Mama bisa baca bikinkan saya gelang. Sini. Dia udah tahu. Dia yang jadi taste Timor pasti masuk ke situ. Gitu loh. Ntar aku bosan lagi, tak bongkar lagi, golek sapa ya. Ana wong dodol rujak Madura. Bu, coba yakin apa bu gitu. Wes saya ini tak gaeno. Duwe sone biasanya dhek gitu loh. Dan I like it. This my color gitu loh. Jadi ya saya suka apa-apa yang betul-betul dari rakyat. Saya nggak bisa yang sudah dipulas. Bukannya nggak suka ya. It's not me gitu loh. Gak iso dipaksa nek jarine wong Jawa gitu ya. Sama juga dengan makanan. Gini, misalnya aku sekarang sedih. Anak-anak di sekolah pun juga udah lupa lagu Indonesia Raya. Saking keselnya nih aku kalau makan Mbak bukan di restoran. Aku paling nggak suka restoran, apalagi kalau piringnya gede gitu, terus nasinya di tengah pakai digini, aku nggak bisa makan. Ini kok kayak kembang, aduh guys. Ya aku tuh kalau makan warung gitu ya, dan misalnya kalau mau makan Padang, bukan yang udah gede, cuma makan, tapi mau pada yang kecil-kecil di situ, karena mereka pasti masaknya tiap hari. Itu pikiran saya toh ya. Tapi jadi saya nongkrong di sebuah tempat makan, ada anak ngamen, cengkerang-cengkerang gitu, aku tanya sama mereka. Terus, nah si pengamen tuh saya bilang, ini ibu punya uang 50.000. Kamu nyanyi Indonesia Raya padamu negeri, tapi mana yang kamu bisa?
Kalau bisa satu nih tak kasih. Saking aduh gemes gitu loh. Piye toh, kok tidak ada pemaksaan gitu loh. Sementara aku lihat anak-anak sekolah Basuki, di sekolah Basuki itu waktu Obama nggak jadi datang, nangisnya udah kayak kepaten wong tuane. Kenapa kok tidak dibikin di sekolah SBY juga seperti itu waktu itu ya? Atau nanti di sekolahnya si siapa sekarang nih Pak Jokowi umpamanya gitu. Harus ada panutan yang kita dalam tanda petik berikan, paksakan kepada anak-anak. Ini loh bagus. Nah, ini berkaitannya dengan partai, dengan politik. Semua politisi, semua partai itu punya panutan. Misalnya PDIP punya Megawati, punya, terus kemudian PAN punya siapa sih namanya, punya siapa, Hatta Rajasa. Nah, kalau si politisi itu lagi reses ke konstituennya, coba ceritakan pada anak-anak betapa hebatnya Hatta Rajasa. Kan nggak dosa. Betapa hebatnya Megawati, betapa hebatnya seorang Jokowi, betapa hebatnya seorang SBY, betapa hebatnya seorang Gus Dur atau Ibu Nuria atau Yeni Wahid. Itu harus diciptakan sehingga anak-anak Indonesia itu bangga menjadi anak Indonesia karena banyak panutannya gitu loh. Oh, parah sekali Mbak. Jadi waktu di lokalisasi ya, mereka punya reason, dan reason taruhlah itu reason bohongan klasik atau whatever gitu ya, ekonomi lemah, kemudian sakit hati karena suami atau karena anak atau karena mau menyembuhkan orang tua, itu yang sangat ini kental sekali. Kalau sekarang ini lifestyle, you know what, saya ini ada di tengah-tengah kota ya, di counter handphone di situ, itu handphone kabeh. Aku di situ dengar-dengar, terus temanku bilang, Mbak mau investigasi nggak? Ya mau. Ya udah lu duduk aja. Pasti orang pikir kamu paranormal. Soalnya aku udah cerita sama anak-anak di sini, itu ada paranormal. Tanya sama tante itu bener loh. Itu di situ anak-anak SMA ya. Mereka pulang sekolah masih pakai seragam, datang ke aku karena aku duduk bersila di kursi kayak gini gitu. Temanku itu ya sableng juga, tapi kalau nggak gitu saya nggak dapat apa-apa. Dia cerita, tante bantuin dong, tolong dong, aku gimana sih mau dapat apa, ya pokoknya pelanggan gitu, pelanggan. Oke, saya lihat gitu. Sambil aku wawancara, kamu kalau dapat pelanggan, kamu sekali pergi itu dapat bersih untuk kamu sendiri berapa? 250, tapi kan yang aku mintanya 500 sama si Om itu 250-nya untuk agentnya kan. Oke. Jadi dapat dia 250. Terus kamu sampai ya enggak, ini kan kita karena pulang sekolah, terus ngakunya ke papa mama gimana? Ngakunya ke papa mama saya les, ngakunya les. Jadi di situ dia pergunakan untuk pergi sama untuk itu. Terus uang yang 250 itu sayang kamu untuk apa? Untuk beli casing handphone. See that? Melacur untuk membeli sesuatu yang bukan primer. Lifestyle. Itu yang SMA ya. Ada yang datang lagi, tuk anak SMP masih pakai singlet ya, bukan BH. So you know what I mean ya. So it means masih meringkili lah ya, dan masih sajero nipis lah gitu kan. Itu juga gitu. Saya sampai, loh kamu juga? Iya tante, ingat gitu. Oke, kenapa? Aku gimana ya, kalau kamu dapatnya berapa? Mereka yang SMP itu dapatnya 200, jadi lebih kecil, jadi yang 300 itu agennya. Oh 200, terus kamu sudah mens? Ada yang udah, ada yang belum, karena gerombolan 3 orang datang. Oke, terus habis itu kamu tidur? Enggak sih, kalau kita cuma gigit aja. Dan saya buka di sini itu semuanya udah gitu. Saya bilang kita ini gila gitu loh, sangat nggak masuk akal. Dan itu dilakukan pulang sekolah gitu loh. Dari situ Mbak, saya ke Menko Kesra rapat, kebetulan ada rapat waktu itu. Saya rapat di situ ada Polda dari ini. Saya bilang, Mas, dari waktu cerita semuanya segala itu, ini mohon ada penyelesaian. Terus dari Polda itu mungkin ini nggak ada polisinya Bu. Pak, jangan bilang polisi nggak ada. Security di situ semuanya, di sini biasanya Polda. Saya bilang gitu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Berarti ini hanya pelacuran dari namanya Keramat Tunggal pindah kemana-mana. Kita sudah membohongin Tuhan, ya Allah nggak ada di sini loh lokalisasi. Pelacur ada di mana dan tidak terkontrol. Mereka jemput bola. Mudah-mudahan bukan anak-anak ibu bapak di sini yang jadi korbannya. Aku udah enak banget deh gitu. Nah,
Terus aku pernah dipanggil ke DPRD ya waktu itu. Bu, ini gimana sih Bu? Kok ya WTS gitu, kok nggak berkurang katanya. Terus aku bilang kok makin bertambah. Saya tidak suka istilah WTS Pak, saya bilang gitu. Tolong dirubah, saya bilang itu. Bagi saya pelacur itu non gender. Jadi janganlah WTS. Kalau WTS wanita tunasusila, memang yang laki nggak tunasusila, saya bilang gitu. Nah sekarang ada PSK, pekerja seks komersial. Oh jadi ada yang nggak komersial. Dan itu oke aja. Dan pekerja itu ada undang-undangnya, undang-undang tenaga kerja nomor berapa. Jadi jangan digusur, kan kayak gitu logikanya, ya kan dengan bahasa kita. Bagi saya pelacur non gender ya. Dan saya bilang sama si bapak-bapak yang terhormat ini, saya bilang, Pak di Jakarta satu pelacur ngeladenin 4 sehari, saya bilang gitu. Jadi bagi saya itu nggak sehat untuk reproduksinya. Harusnya pelacur itu ngeladenin 2 aja satu harinya. Ini di Jakarta, ini ya pastilah di Indonesia ya gitu. Dan ini kasusnya sedang ditangani oleh Kemensos ya, Kementerian Sosial. Dan Kemensos rupanya sangat aware banget, sangat sakit, sangat sedih kenapa ini sampai terjadi gitu, dan akhirnya beliau memerintahkan kepada kita ini LSM tolong bikin Pokja. Ini udah nggak bener kayak begini. Kalau saya nggak dibantu dengan Pokja, saya juga nggak bisa kemana-mana tangan saya. Mbak Khofifah yang kemarin membicarakan masalah itu, dan insya Allah Pokja ini akan terjadi sehingga kita bisa masuk ke dalam satu permasalahan yang betul-betul sangat kasuistik gitu. Karena kalau kita biarkan ini sangat mengerikan sekali. Usia 14 tahun meladenin 20 orang dalam sehari. Itu rata-rata segitu. Bisa dibayangkan nggak betapa jahatnya kita ini? Ya, itu yang namanya manusia itu saya nggak ngerti apakah ada bedanya dengan setan atau gimana, saya nggak ngerti saya. Dan kemana kita semuanya gitu. Terus apa yang digembar-gemborkan? Siapa kita ini? Akhirnya kita tidak punya jati diri. Kita ini sudah nggak ngerti Pancasila, oke, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ada nggak semua ini sih gitu loh? What the hell they doing there with this Pancasila? Padahal di Amerika dilakukan ini Pancasila. Kalau kita diomongin nggak dilakuin, setiap radio ada. Pancasila, satu ketuhanan, cucu gue apa sih? Tapi how to implementation di dalam kehidupan sehari-hari, and it's nah ini yang harus kita betul-betul, saya betul-betul sangat aware. Dan kalau aku bicara tentang masalah kemanusiaan, itu terkait erat sebagai mata rantai dengan kebudayaan juga, terkait erat dengan kebudayaan. Itu adalah bagian dari ada kesenian, ada itu semuanya di situ ada ya Mbak ya. Nah saya di sini melihat kalau ini semua tidak tertangani dengan kepantasan sebagai kita itu sebagai manusia, artinya gini, pantaskah kesenian ini sebagai kesenian Indonesia, kesenian yang telanjang kayaknya enggak, ya kan gitu. Nah kalau kita itu bisa mengantarkan itu kepada keindonesiaan, itu sudah penyelamatan bangsa juga. Sama juga dengan kuliner gitu loh. Alhamdulillah sekarang kuliner itu udah bagus. Jadi kita yang namanya fast food itu sudah hampir tidak menjadi populer lagi ya kan. Sebab itu adalah sampah dari negara maju yang diberikan kepada negara kita dan kita bangga gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah mencintai semua yang dari Indonesia, itu juga mengembalikan kita punya martabat. Nggak malu gitu loh ngaku ini buatan Jombang, oh ini buatan Kediri, oh ini buatan Bali. It's not only Bali gitu loh. Jadi itu yang harus kita angkat dengan adanya otonomi daerah ini. Bagi saya, selalu saya bilang membaca itu adalah sebuah kebutuhan hakiki ya Mbak. Kalau misalnya Mbak duduk nunggu dokter, nggak ada bacaan, Mbak koran yang sudah sobek pun Mbak akan ambil, Mbak baca ya, karena itu adalah kebutuhan, bukan keharusan, bukan bukan kesenangan, bukan, tapi itu adalah kebutuhan kita membaca itu, reading gitu ya. Dan itu di dalam Iqra itu tidak ada Iqra yang nggak boleh, itu Iqra ini, Iqra nggak ada itu. Jadi semua bacaan bagi saya itu adalah merupakan sesuatu yang membuat kita itu mempunyai nilai tambah.
satu ya Mbak ya, kalau kita sudah terbiasa dengan membaca secara harafiah, kita juga akan terasah membaca situasi-situasi politik, membaca situasi sosial, membaca tanda-tanda zaman, membaca juga pergolakan alam, dan membaca yang sangat sensitif. Sehingga insya Allah dengan kita mahir, suka, dan gemar membaca, kita akan menjadi bangsa yang diselamatkan dengan cara membaca itu sendiri. Mungkin ya seperti ya, orang Jepang ya yang sudah sangat mempunyai habit dalam membaca, itu sampai kadang-kadang dia lupa bahwa di sebelahnya itu ada orang. Nah itu juga nantinya kan harus ada bahwa keseimbangan itu ada. Jadi semuanya itu kalau kita jalan berimbang, saya rasa selamat. Pendidikan itu di nomor pertama kali ya di Pasar Induk Keramat Jati. Ya memang Mbak, aku ngelihatnya anak-anak di situ rame banget. Ini anak nggak sekolah ya. Terus kemudian saya pikir apa yang harus saya bikin? Aku bikin sekolah itu building. Oke, kita bikin taman belajar. Jadi aku bikin taman belajar anak Pasar Induk Keramat Jati ya Mbak ya. Nah di mana? Di gudang bawah. Bagi saya learning is not always schooling. Learning we can do that everywhere. Mau di punggung kerbau, kayak mau di kolong jembatan. Nah kalau sekarang istilahnya homeschooling, ya kan? Saya bilang sama Kak Seto, Mas, kalau homeschooling kan sekolah di rumah. Nah kalau dia rumahnya di kolong jembatan, so I go there, learning with them. Dan mereka ikut ujian persamaan. Ada di Indonesia ini Mbak, kejar paket A, B, A SD, B SMP, dan C itu SMA. Habis itu baru life skill saya berikan gitu. Dan kalau aku kasih life skill bukan kok tak kursusnya ke tempat kursus yang hebat-hebat, enggak sama sekali. Jadi gini misalnya, hobi kamu apa? Kamu kamu sukanya apa? Karena waktu itu anak-anak yang saya tangani itu adalah semua anak-anak yang jual jasa. Misalnya kuli panggul, mereka ojek payung, semua jual jasa. Belum life skill. Bukan kepintaran ini. Nah, ini saya ajarkan kepada mereka. Kamu kalau udah lulus SMP atau SMA, kamu mau yang mana? Misalnya montir, perkayuan, potong rambut, pilih di sini. Dia pilih. Kalau dia sudah pilih, aku kursusin, tapi bukan di tempat kursus. Langsung aku magangkan di tempat. Kalau salon ya salon. Tak suruh magang, mulai dari sehingga dia belajar how to manage the money, dia belajar bagaimana mengejar customer, dia juga belajar bagaimana keramahan seorang hairdresser dan sebagainya. Kalau aku cuma mengkursuskan mereka hanya dapat ilmu itu satu. Tapi bagaimana dengan how manage the money, bagaimana kejar customer, bagaimana mencari pelanggan, itu pun dia belajar dari salon itu. Sama juga dengan kalau dia suka otomotif, tak taruh di bengkel. Tolong ya ajarin dia untuk reparasi motor, gak usah mobil ya, karena nantinya akan saya arahkan ini anak menjadi montir berjalan. Artinya untuk ojek-ojek yang ada di situ. Dengan setelah dia yang punya service station dia bilang, oke Bu, dia udah bisa ini ya wes, tak beli satu kit yang untuk ini ya, untuk otomotif itu untuk servis gitu, tapi yang motor, nah udah nih, bukan uang yang aku kasihkan. Jadi mereka udah jalan dengan reparasi motor apa gitu. Jadi yang saya tangani tidak hanya itu. Pada saat kejadian Timor, saya marah banget karena baca koran, aduh korbannya anak-anak di situ. It's unfair. Saya bilang lu berantem deh masalah politik kayak masalah silakan, tapi jangan ciptakan generasi pendendam di antara anak-anak kita ini. Akhirnya aku dibantu oleh Citibank, teman-teman situ. Ayo Mbak, kalau mau ke situ, aku langsung terbang ke Atambua. Dengan di situ saya membuat rumah ceria, itu ciptaan saya. Kata-kata rumah ceria itu adalah hak paten seorang Rustin Ilyas. Cuma tidak dipatenkan saat itu, dan itu di Kompas ada. Jadi aku bikin yang namanya trauma center, tapi bukan istilah itu. Yang aku pakai adalah rumah ceria. Itu tenda peleton tentara Mbak, tapi tak kasih kertas warna-warni, slingers, balon-balon, terus lagu-lagu, sehingga anak-anak itu masuk ke situ. Dan kita di situ mencairkan yang namanya dendam antar mereka ya. Dan siapa juga yang ada di situ, ibu-ibunya juga ikutan ke situ. Sehingga disitulah terjadi parenting. Saya juga mengajak adik-adik mahasiswa, sehingga kalau saya ke tempat trauma
anak-anak terjadi karena konflik horizontal atau karena bencana ya, itu selalu saya langsung buka cabang. Jadi yang jelas saya menangani Lapindo, jadi di Jawa Timur ada gitu kan. Kemudian saya menangani Atambua, saya menangani juga Sampit di Pontianak, saya punya cabang juga. Kemudian saya menangani tsunami, jadi di Aceh saya punya, di tsunami saya 2 tahun ya, menangani 10 desa di Melabo di situ dengan membuka taman-taman bacaan kecil di sana, karena disitulah kita merukunkan yang namanya anak-anak bangsa ini yang terpecah belah karena GAM, dan mereka menjadi satu saat ini. Alhamdulillah, thanks God. Banyak sekali pengalaman spiritual yang saya dapatkan di situ. Kemudian juga saya menangani Merapi ya, di Merapi saya ke tempat masjidnya Mbah Marijan dan nemu 2 Quran kecil di situ, itu yang masih bagus, artinya masih bisa dibaca gitu ya, betul-betul ternyuh ya gitu loh sampai seperti ini. Dan kemudian juga Bantul saya juga tangani, Pangandaran tangani juga. Wes lah, jangan ada lagi. Sedih gitu loh. Jadi ini jadi di mana saya ke situ saya buka cabang, tapi saya mendidik mereka. Pada saat saya datang saya selalu training of trainer untuk relawan-relawan lokal. Kenapa? Supaya untuk sustainable-nya. Soalnya kalau aku sudah tidak di situ, artinya sudah pulang, ini jangan terus berhenti juga gitu loh. Nggak boleh. Ini harus ada kelanjutannya yang dilanjutkan oleh relawan-relawan lokal. Aku ajarkan juga kepada mereka how to manage the money dan bagaimana mencari sponsor, dan itu adalah hak pribadi mereka. Kalian cuman bercerita kepada saya kalau kalian butuh pertolongan saya. Namanya sih oke, Nada Dhyan Nusantara, tetapi tidak ada kaitan saya harus mengontrol, enggak. Karena bagaimanapun juga we trust. Kalau nggak trust ya repot gitu. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Karena toh aku datang ke satu tempat itu bukan untuk mengambil alih tugas pokok, tanggung jawab mereka, enggak. Aku membantu mereka melaksanakan tugas itu. Yang jelas ibu saya ya, I'm very proud of her. Kalau bapakku pegawai negeri ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuman saya proud pada ayah saya, aku kepingin punya suami kayak bapakku, karena bapakku nggak pernah larang-larang ibuku untuk sebagai aktivis gitu kan. I'm proud of both of them gitu ya. I'm proud my parents. Terus kemudian ibu nomor 2 adalah Ibu Nasution, Abdul Haris Nasution. Beliau betul-betul mengajarkan sampai akhirnya karena saya pernah menjadi sekretaris beliau, beliau itu bilang gini, kamu itu otak kamu itu meledak-ledak. Lebih baik kamu punya gerakan sendiri, kegiatan sendiri yang kamu pimpin sendiri. Kamu nggak cocok jadi sekretaris. Kamu nggak akan sabar terus. Kamu marah-marah terus. Kamu bikin yayasan. Waktu itu ya, bikin aku yayasan. Nah, rumahku kan di Halim Perdana Kusuma. Terus kemudian aku bikin di situ. Bunas nanya, kantormu di mana? Bunas dulu kan ketua BKKKS DKI Jakarta sama di NIKS ya. Nah, akhirnya Bunas bilang, sudah jangan di situ, itu rumah dinas. Nah, akhirnya saya sama Ibu Nas, kamu ikut di rumah ibu aja. Di rumah beliau, di Jalan Tengku Umar 42, kantor saya. Saya dikasih ruangan di depan, jadi saya banyak belajar dari seorang ibu yang namanya Ibu Yohana Sunarti Nasution. Beliau betul-betul inspiring saya, dan kalau Bunda selalu bilang, kalau kamu ditanya, siapa suami kamu? Oh iya, makanya saya kemarin dengan Mbak Kofifa, pemerintah pastilah gitu. Tapi saya tidak mau jadi kaki tangan pemerintah. Saya menjadi mitra kritis pemerintah, yes. Karena saya sayang pada pemerintah. Siapa dong? Kalau bukan kita yang ingatkan mereka, lu jangan nyolong ya please. Kamu jangan nipu rakyat ya please. Harapan saya adalah semoga bangsa saya ya mempunyai perempuan Indonesia yang menjadi pemimpin. Itu
di bidang apa aja dan di mana saja. Jadilah pemimpin bagi bangsamu. Itu di mana aja, mau di desa, mau di kota, mau di kafe, mau di mana, jadi pemimpin. Gitu. Enggak lagi lah jadi yang namanya poncowingking atau sorry. Jadi pemimpin itu juga diajarkan oleh agama saya. Gitu. Seperti juga cutnya seperti dan lain-lain banyak sekali. Itu aja. Laki-laki dan perempuan harus sama. Hanya kita harus sadar kodrat. Indonesia ini sekarang kan sudah menjadi warga negara dunia. Kita bukan lagi terkotak-kotak dalam satu archipelago. Kita dalam menjadi warga negara dunia. Apa yang terjadi di United States ya misalnya gitu. Sekarang pun bisa kita dengar. Jadi siapapun Anda yang berada di negara mancanegara mana, banggalah kepada Indonesia dan bantu Indonesia.